Siapa yang tak kenal dengan sesepuh legenda hidup voli Korea ini yang selalu mendukung Megawati setiap bertanding. Memberikan pernyataan mengejutkan dari Park Mi-hee untuk bintang baru Korea Red Spark ini, Megawati telah menarik perhatian publik dalam dunia voli internasional atas aksinya yang selalu membuat semua orang suka dengan perawakannya, yang anggun di lapangan dan di luar yang jarang dilakukan pemain lainnya. Park Mi-hee merupakan salah satu pemain voli terkenal asal Korea dengan prestasi gemilang di berbagai ajang bergengsi. Dalam pernyataannya, Park Mi-hee menyayangkan jika karir Mega harus berakhir ke musim di Red Spark. Dia menilai Mega sebagai pemain berbakat dari Asia yang sukses berlaga di Liga Voli Korea. Ia adalah salah satu yang terbaik di posisinya, katanya. Park Mi-hee mengungkapkan rasa sedihnya jika kontrak Megawati tak menemui kesepakatan dan harus berakhir di Red Spark. Sebagai seseorang pemain berbakat dari Asia, Mega telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik dalam kompetisi tersebut, ungkap Park Mi-hee dilansir dari The Spike. Dalam pernyataannya, Park Mi-hee menekankan bahwa Mega adalah salah satu dari sedikit pemain Asia yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di Liga Voli Korea. Menurutnya, Megawati telah membawa kebangkitan bagi Red Spark secara khusus dan bagi Liga Voli Korea atau V-League divisi wanita secara umum. Demi menjaga Megawati agar tetap bermain di Korea, Park Mi-hee juga berkomitmen untuk membantu pevoli Indonesia itu mencari klub baru di Negeri Gingseng musim depan. Apabila kontaknya dengan Red Spark tak berpanjang, sebagai mantan pemain voli yang memiliki pengalaman dan jaringan luas, ia meyakini bahwa Mega memiliki potensi besar untuk sukses di klub lain di Korea. Menurut Park Mi-hee, sebelum kedatangan Mega, Red Spark bukanlah nama besar dalam Liga Voli Korea dan bukan merupakan klub yang ditakuti oleh lawan. Namun dengan kehadiran Mega, klub tersebut telah mengalami transformasi yang luar biasa, serta menjadi salah satu yang paling dihormati dan ditakutkan. Dukungan dari Park Mi-hee bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga mencerminkan solidaritas antar atlet dalam dunia olahraga. Kini para penggemar Mega tak perlu risau dengan masa depan pemain ini, sebab ia memiliki potensi yang luar biasa dan dukungan dari legenda voli sekelas Park Mi-hee tentu akan menjadi dorongan besar bagi karirnya di masa mendatang. Semoga Mega dapat terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi voli Asia di tingkat internasional. Spark kembali ke persaingan juara Liga Voli Korea setelah masuk peringkat 3 besar pada klasemen akhir fase reguler. Tak heran para pemain Red Spark begitu senang dan emosional ketika memastikan tiket ke babak playoff. Wahidin mengingatkan agar Mega dan kawan-kawan tak berlebihan menyambut keberhasilan menembus playoff karena ada target yang jauh lebih tinggi. Aku tekankan kepada para pemain agar jangan kesenangan. Aku menetapkan tujuan untuk menjadi juara, ungkapnya. Bukan bola yang bergoncang, tetapi hati para pemain. Jika Anda tetap rendah hati dan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, Anda akan meraih hasil yang bagus, ungkap Ko Hye-jin. Berikut 5 hal yang harus diketahui soal playoff di Liga Voli Korea. Yang pertama, playoff diikuti 3 atau 4 tim saja, yakni peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di klasemen akhir fase reguler. Untuk tim peringkat keempat hanya bisa diikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak dapat dipenuhi, maka tim peringkat keempat tak bisa melaju ke playoff. Yang kedua, playoff di V-League terdiri dari 3 tahap berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga, selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Kemudian babak final playoff menghadirkan laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, maka playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Yang ketiga, pada babak playoff jumlah pertandingan yang dilakoni tidaklah sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, maka akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Lantaran musim ini tak ada tim peringkat keempat, maka Red Spark akan langsung menghadapi tim peringkat kedua. Atau masing-masing tim diharuskan membukukan kemenangan sebanyak 2 kali. Meski begitu, di tengah karirnya yang meroket di Korea, namun banyak yang ingin Mega bertahan dan bagaimana nasib pevoli cantik asal Indonesia itu. Pasalnya kontrak Mega bersama Red Spark akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan dan terancam pulang ke Indonesia. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari manajemen Red Spark dan regulasi KOFO terkait hal itu. Mega meski ditanya dirinya kerap tampil memukau di kompetisi yang sudah berlangsung. Bahkan opposite hitter ini juga dikenal sebagai pemain yang patut diwaspadai karena memiliki pukulan tajam dan keras yang mampu melumpuhkan lawan. Tak sedikit pemain voli yang sudah mencicipi pukulan kerasnya hingga mengenai wajah, lengan, dan terkapar. Sadar jika kontrak Mega akan segera berakhir, para pemain Red Spark berharap jika Mega dapat bertahan bersama klub asal Daejeon itu hingga akhir musim depan. Sebenarnya kontraknya sebentar lagi akan selesai.
Para pemain Red Spark juga mengungkapkan kesedihan kalau mendengar kabar soal kontrak Megawati yang dipastikan akan hengkang. Salah satu pemain asing yang mengungkapkan hal itu adalah Park Hae-min dan Hyo Seon. Mereka mengungkapkan hal tersebut jika dirinya merasa sangat terbantu dengan kehadiran Mega selama 2 musim berturut-turut di Red Spark. Kami sama-sama menjadi pemain dan berjuang. Dia telah banyak membantu tim entah dimanapun, di dalam ataupun di luar. Dia adalah teman yang baik dan aku sudah cukup dekat mengenalnya. Bukan hanya Hye-min dan Hyo-son yang merasa akan kehilangan sosok Mega, namun pevoli cantik Korea Selatan, middle blocker Jung Ho-young dan Eun-jin juga mengalami hal serupa dan mengungkapkan kesedihan mereka. Kedatangannya telah memberikan warna untuk tim. Dia adalah pemain hebat dan kami sangat mengagumi permainannya. Aku bisa belajar banyak dari Mega dan kepribadiannya yang ramah dan dia adalah sosok yang sangat baik, ungkap mereka. Bahkan Mega dahulu pernah mengatakan bahwa secara jujur dia ingin bermain di laga selanjutnya. Dan tiba-tiba saja Mega mengungkapkan masa depannya apabila jasanya tak lagi dibutuhkan oleh klub. Bukan hanya itu, regulasi untuk pemain asing Asia yang diterapkan oleh KOFO membuat peluang Mega bertahan di Red Spark cukup diragukan. Seperti diketahui, Mega dikatakan sebagai pemain asing dari kuota Asia terbaik sejauh ini. Bagaimana tidak, ia mampu melampaui sejumlah pemain-pemain hebat yang berkarir di V-League, termasuk Kim Yong-kong. Sejauh ini Megawati duduk di peringkat ketiga top scorer sementara. Selain itu, Megawati juga mampu mengajarkan Red Spark menjaga 13 kemenangan berturut-turut untuk kali pertama sepanjang sejarah, sekaligus berpeluang tampil di playoff musim semi seperti tahun lalu. Faktor kekompakan antar pemain menjadi kunci kesuksesan tim sejauh ini, padahal Mega awalnya harus beradaptasi lagi dengan tandem barunya. Tapi tak disangka duet Mega dan Bukilik yang baru diduetkan musim ini justru menjelma sebagai monster yang menakutkan bagi tim lawan. Walau demikian, kebersamaan Red Spark dengan aset terbaiknya yakni Mega kemungkinan bisa saja berakhir di akhir musim ini, bukan karena faktor gaji, melainkan karena regulasi. Mega kini menerima gaji sekitar 2,4 miliar dari yang sebelumnya hanya 1,6 miliar. Walaupun tim berani menaikkan gaji untuk Mega, namun jika mengacu kepada regulasi KOFO, maka kontrak Mega tak dapat diperbaharui. Aturan KOFO tak mengizinkan apabila pemain asing tetap memperkuat tim yang sama untuk 3 tahun berturut-turut. Dalam hal ini, Mega sudah 2 musim berada di tim dan sulit apabila ia ingin melanjutkan karirnya bersama Red Spark. Mega tampaknya sudah bersiap apabila dirinya benar-benar harus hengkang dari tim ini. Melalui wawancaranya dengan media Korea akhir musim lalu, Mega membuka peluang dirinya untuk berkarir di Liga Voli di luar Korea. Aku pasti ingin bermain lagi. Mungkin kalau bisa ke berbagai negara, aku ingin mencoba ke berbagai negara juga, ungkap Megawati. Mega beralasan bahwa mencoba negara lain bisa meningkatkan skill sekaligus pengalamannya. Pengen mengembangkan ilmu voliku aja sih, ungkap Megawati. Red Spark menjadi klub luar negeri ketiga yang diperkuat oleh Mega setelah sebelumnya pernah tampil di 2 negara berbeda. Walau demikian, Mega masih bisa bertahan di Red Spark asalkan dia kembali mengikuti tryout Asian Draft Quarter musim depan. Mega hanya akan bermain hingga bulan Maret bersama Red Spark, di mana akan menjalani duel bertajuk Big Match di sisa Liga Voli Korea musim ini. Sebagaimana diketahui, Mega tengah menjalani musim keduanya bersama Red Spark. Saat ini Mega sudah mengarungi perjuangan bersama Red Spark hingga putaran kelima. Ini berarti Mega masih harus berjuang hingga 1 putaran lagi untuk musim reguler yang akan berakhir pada pertengahan bulan Maret 2025 mendatang. Untuk jadwalnya sendiri, Red Spark masih memiliki sejumlah laga yang dilakoni bersama pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan musim ini.